dua besar itu tuh memang apa ya, kebanggaan banget ya, apalagi dipercaya itu masuk 16 besar. Itu benar-benar impian aku banget, karena kan dari tahun kemarin aku juga kurang beruntung mungkin ya. Sekarang aku benar-benar nyatuin kalian semua buat untuk aku, bener-bener apa ya, kebanggaan buat aku sendiri gitu. Dan terusnya aku juga nggak nyangka kalian tuh bener-bener ulangin vote kalian, ulangin tabungan kalian buat support aku, buat menjadikan salah satu sen itu menjadi satu kesatuan harapan kalian. Ayana Saha. Ya kalau aku tahun kemarin aku habis ke-14, tahun ini aku ke-14. Lompat pas. Lompat itu kan susah ya. Betul. Karena fans aku aja turun keras. Aku juga turun. Fans aku yang bisa keras. Ternyata dia tuh bisa mempertahankan. Semoga tahun depannya bisa naik. Amin. Amin. Gak apa-apa walaupun turun itu berarti hanya harus introspeksi diri. Gaida Marisha. Yang bagus kayak sekarang tuh apa ya, voting masing-masing itu lebih susah masuknya. Apalagi apa ya, angkanya tuh lebih tinggi daripada yang kemarin gitu. Sampai yang underdog aja sampai berapa ya, 10 ribuan kan ya. Terus aku kayak please underdog aku nggak disebut namanya, gila aku nggak dapat gitu kan. Kayak aku nggak mau ngecewain pas aku yang udah dukung aku gitu, jiwa raganya gitu. Tapi akhirnya aku kaget pas posisi 13 terus Gaida Marisha pedas kita akhirnya Benny Kaisara Analia. Kalau bersyukur, aku bersyukur banget aku bisa dapat posisi 12 karena aku masih dipercaya, masih senbatsu gitu. Tapi agak sedih dan kecewa karena posisi aku turun di peringkat dari tahun lalu gitu. Tapi jumlah vote naik, jadi maksudnya usaha aku sama fans juga makin bertambah, tapi ternyata yang lain jauh lebih bertambah lagi gitu. Jadi maksudnya tahun depan aku harus tambah hasil lagi biar supaya lebih banyak lagi. Rizka Bayunisa. senang. Kenapa? Karena pas pemilihan tahun kemarin kan maksudnya belum dapat kesempatan untuk bisa bawain single Sosenkyo yang kemarin. Nah, tapi hari ini alhamdulillahnya berkat dukungan, kerja keras dan usaha teman-teman di luar kota dan di Jakarta, aku bisa masuk ke single ke-10 ini. Nabila Rana Ayu Akanda. Rasanya pasti senang banget, alhamdulillah bisa masuk Senbatsu lagi. Karena dari awal sampai sekarang apa ya, aku selalu masuk Senbatsu gitu. Aku bersyukur banget karena masuk Senbatsu itu nggak mudah. Seperti yang aku bilang tadi di panggung, dia maksudnya butuh perjuangan gitu. Dan ketika kita udah dapat posisi yang kita mau, bukan berarti kita harus senang-senang, kita bahagia. Disitulah kita mulai harus bekerja keras lagi biar kita tuh membuktikan bahwa kita atas berada di sana. Cindy Yukia. Sebenarnya juga makin banyak gitu. Jadi kita apa ya, deg-degan gitu. Jadi ada underdognya juga, ada surprise-nya juga, jadi deg-degan banget. Deg-degannya lebih lama karena yang diumumin lebih banyak. Iya, jadi kita dari awal aja udah kayak deg-deg terus kayak Udah makin banyak yang gitu kayak iya, kita kayak terharu gitu, teman-teman kita kepilih gitu kan. Terus apa ya, deg-degan jadinya nangis deh. Rizky Rias. Seneng banget, ini aku dapat peringkat 8. Padahal buat pertama kalinya ini aku baru masuk Senbatsu, tapi kayak masuk udah lumayan tinggi peringkatnya. Enggak, aku kiranya aku kayak dapat di Undergirls kayak 20-an gitu. Soalnya kan kalau yang kemarin kan yang paling kecil potnya 2000-an. Aku kira kan kalau sekarang kan gencar banget, jadi aku mikirnya kayak Undergirls paling kecil 5000-an, tapi ternyata aku masih bisa di peringkat 8 dengan 15.000 vote. Ratu Vini Fitria. Semoga aku bisa ngasih yang terbaik buat kalian semua. Terus dengan adanya members yang baru, maksudnya ya, line up yang baru dan single yang baru, kalian tetap makin setia dukung JKT48, makin Terus singlenya juga bisa makin memajukan nama JKT48. ya, makin laku. Terus bagus, Ya. pastinya bagus. Terus ya kalau bisa apa ya, kayak Jangan bosan-bosan. ya
Shania Juliana. Seneng banget sih, soalnya dari awal pertama kali kan maksudnya terakhir tuh aku udah posisi 3 dan itu 7.000 gitu kan. Waktu dari pertama kali aku di posisi 3 tuh aku gak masang ekspektasi tinggi dan akhirnya benar kayak gitu karena aku tahu banget di tahun ini tuh merupakan fase yang berat buat JKT48. Ini apa sih, gue lagi ngomong serius. Aku mau wawancara nih. Jadi apa ya, mendapatkan posisi 6 terus dengan bantuan mereka semua gitu kan, aku udah lama gak dapet posisi tinggi ini juga. Dewi Kinarmudi. Kecewa dari mana coba, naik peringkatnya loh dari nomor 8 sampai ke nomor 5, naik 3 peringkat, cuman jarak 1 tahun ternyata kota naik 5.000 ya, jadi 15.000 lebih. Seneng banget ya, semoga tahun depan bisa jadi 3 besar, soalnya aku mau masuk cover, tapi kalau misalnya sekarang pemilihan single ternyata covernya sampai nomor 5, berarti aku bisa masuk cover, ye. Jadi nggak malu ya nanti kalau keluar bisa pamer sama anak-anak. Andela Yuwono. Perasaannya senang banget bisa dikasih kepercayaan sama fans-fans, bisa dikasih kepercayaan sama teman-teman fans JKT semua kalau aku bisa masuk Senbatsu, bisa dapat posisi 4. Rasanya senang dipercaya sama fans-fans, dikasih dukungan yang lebih sama fans-fans, dan semoga juga aku bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang mereka kasih. Aku bisa kasih yang terbaik buat mereka. Sebenarnya nggak nyangka ya, aku kan posisi terakhir kemarin di posisi 10, itu pun beda tipis sama posisi-posisi yang belakangnya kan. Jadi mungkin aku berpikir, aku positive thinking, aku pasti bisa masuk Senbatsu, tapi aku nggak tahu kalau bakal dapat posisi 4 gitu. Terus begitu dipanggil, tadi mulai dari 8, 7, 6, 5, kok nggak ada ya, gitu kan sempat bingung, kan nggak mungkin kalau ya 3 ke atas gitu kan. Ternyata dipanggil di posisi 4, seneng banget rasanya, kayak jeder gitu. Melody Nurlandari. Kalau aku lega sih, kan kalau misalnya tadi nungguin disebut nama tuh deg-degan gitu, panik, deg-degan, gak tahu deh campur aduk gitu ya. Tapi pas udah disebut sih alhamdulillah lega. Tapi kalau Dia juga seneng ya, Friska Mas ya. iya, dia dipilih sama fans walaupun under girls, tapi kan itu hasil dari fans. Yang pasti aku seneng banget gitu. Dia di posisi 3 di under girls, aku juga di posisi 3 Senbatsu, aku seneng banget. Kalau misalnya kecewa mah, kecewa enggak, aku gak pernah kecewa sama dukungan fans aku. Pasti gue juga gitu ya, gak pernah kecewa. Apalagi posisi fans sekarang kan maksudnya dapet nomor 1, pasti alhamdulillah gitu, berkat dukungan fans juga. Dan aku sendiri gak pernah kecewa, tapi kalau misalnya sedih, sedihnya itu dalam arti apa ya, mempertahankan itu kan sulit. Nah berarti aku ini tahun lalu ada di posisi nomor 1, terus sekarang nomor 3, berarti emang mempertahankan itu benar-benar sulit gitu, benar-benar sulit, dan aku tidak mempertahankannya, berarti memang dari diri aku ada yang kurang. Nah itu menjadi introspeksi diri buat aku sendiri gitu. Haruka Nakamura. Perasaan aku senang banget. Soalnya dari kemarin tuh aku pikir-pikir terus gitu. Gimana ya, soalnya di hasil sementara tuh aku 12, 13 gitu kan. Jadi aku tuh pikir banget, terus banyak yang ngomong tahun lalu tuh aku nomor 3, tapi tahun ini kamu turunnya bener-bener aku pikir banget gitu, kenapa ya aku turun, aku kurang semangat ya, aku kurang apa ya gitu. Tapi akhirnya aku bisa naik next stage, terus posisinya 2, jadi aku bersyukur banget gitu. Jadi lebih semangat lagi. Buat kalian juga harus pikir buat kalian juga aku, soalnya kalian tuh tetap dukung aku, kalian tuh selalu dukung aku, jadi aku juga selalu pikir buat kalian gitu. Jessica Fernanda. Kan nomor 1, yang jelas harus membawa JKT48 lebih baik lagi dengan single terbaru ini gitu ya. Otomatis berat gitu, beban gitu. Aku sebenarnya pernah cerita sama Kak Melody gitu loh. Pasti posisi Kak Melody itu berat ya jadi Kak Melody gitu. Sekarang harus menghadapi ini gitu. Tapi aku nggak sendiri kan, aku punya member, aku punya fans yang selalu ada di belakang aku buat mendukung aku. Jadi ya mudah-mudahan single 10 ini bisa membawa kemajuan lagi buat JKT48. Amin. Kalau aku paling harapannya sih
ya kurang lebih pasti sama lah sama Melody, pasti pengennya yang terbaik buat JKT48 gitu. Dan juga pengen supaya JKT48 itu bisa terus menjadi inspirasi bagi masyarakat luas gitu, terutama bagi remaja-remaja perempuan gitu. Karena maksudnya nggak ada yang gampang gitu, meraih mimpi itu nggak ada yang gampang, semua butuh usaha, semua butuh kerja keras gitu. Tapi kalau kita bisa terima dan menikmati prosesnya, pasti nanti di di garis finish akan kebahagiaannya tuh beda banget gitu kalau kamu udah benar-benar berusaha dan mau menikmati prosesnya. Nah, sekarang kita lagi syuting MV buat lagu Kiboteki Refrain. Terus ceritanya kayak kita murid sekolah desain gitu. Jadi set MV-nya ini tuh kayak ruang jahit, ada mesin jahitnya, terus banyak benang-benangnya. Terus kita semua kayak fashionable banget, bajunya kayak warnanya pastel-pastel yang aku banget. Kalau aku berperannya sama kayak yang lain, aku jadi kayak ceritanya itu desainer gitu. Terus aku ya pura-pura kayak milih kain, terus ngejahit gitu. Pokoknya seru banget. Pertama kalinya aku jadi desainer gitu. Sebenarnya sih pengen juga jadi desainer kayak gitu. Menjadi apa sih kamu? Bu, ibu nggak tahu saya yang megang puyuh, Bu. Gue tahu sih Aku tahu bapak gua. Lu juga nulis sama ini ya. Ini yang Jajah, Perasaan pertama kali bisa masuk video klip yang pasti seneng banget ya. Jadi kalau misalnya kayak ada temen atau keluarga yang nanya, Sisil minta dong CD JKT-nya. Jadi bisa ngasih yang ada Sisilnya. Kok selama ini tuh kayak, ntar ya lagi sibuk. Kok nggak Sisil kok nggak ada di DVD. Itu kebetulan Sisil lagi teater, padahal emang nggak ada. Jadi kalau sekarang, kalau misalnya single ke 10 ini, jadi kalau orang minta CD ya kasih aja yang ada Sisilnya. Dia gadis kudu gampang. Woi, ini Mariko Shinoda dateng nih. Mariko Shinoda deh. Mariko Shinoda. Ada sayannya lagi mau jalan. Ada Mbak Mecin. Dikit kan enong ya? Aduh. Pas lagi pemilihan sih enggak, tapi kan awal-awalnya kan kasus sementara kan diumumin pertama itu aku di nomor 2, terus di nomor 9. Nah, aku mikir aku kayak nggak pasti ya masuknya Undergirls gitu kan. Karena yang pas di Undergirls itu udah tinggi banget. Jadi kayak
Oke, kalau misalnya Undergirls aku masih bersyukur, terus ternyata pas diumumin pas Undergirls dulu aku nggak ada, terus aku kayak aduh panik sih, tapi aku harus tetap santai gitu kan. Terus jadinya pas lagi disebutin jadi cengok gitu pas lagi di urutan nomor 11 gitu, pas disebutin nama aku kayak hah ini beneran aku gitu kan, gak percaya juga sih, tapi ini hasilnya jadi kayak aku senang, bersyukur udah bisa masuk di Senbatsu tahun ini gitu. Perannya sama Haruka, sama Vini, sama Ika. Ya, jadi di situ kayak aku tuh ngebantuin Haruka buat ngejahit pakaian yang nanti dia buat. Arti lagu ini kan kayak refrain yang penuh harapan kan. Jadi menurut aku hidup itu, aku masih 17 tahun dan hidup aku masih sangat panjang. Dan aku nggak mau nyerah sampai sini, masih banyak harapannya, masih banyak tujuannya aku pengen tujuin, dan tujuan itu apa ya, sebuah harapan gitu. Pasti aku bisa sampai itu kalau misalnya aku selalu berusaha. Pertama kalinya nih aku kan syuting MV sendiri nih, single ke-10 tanpa teman-teman dari tim T atau generasi 3. Rasanya tuh bangga kan, bisa jadi perwakilan dari tim T sendiri gitu. Dan juga bisa gabung sama kakak-kakak untuk pertama kalinya sendiri. Kalau kemarin, di single yang kemarin kan masih ada Michelle buat nemenin aku. Nah sekarang tuh kayak bener-bener sendiri gitu sama kakak-kakak. Rasanya beda, kayak pengalaman baru gitu. Senang banget rasanya. Katanya lu paling suka apa kalau di Jepang gitu. Suki lemper apa ya, lupa gue. Onigiri nih. Shiju apa? Ada duku nih. Hai nih. については例えば食べ物が一番好きなのはお好み焼きですね。 Iya. Ngomongnya panjang ini. Kalau di kan ada kata-kata tato ya kan. Kalau lu mau nyari tato di Indonesia di mana gitu. Gue pengen bikin tato nih, gambar okonomiyaki gitu ini. Kawaii Nabila-chan. Katanya gue cakep. Alhamdulillah udah dapat kedua kalinya Senbatsu. Karena memang sih Senbatsu yang kedua ini lebih persaingannya lebih susah ketimbang yang pertama. Karena yang pertama itu mungkin member-member belum mengerti dan fansnya juga belum mengerti sepenting apa sih Senbatsu itu gitu buat membernya sendiri. Itu tuh penting. Dan aku seneng sih, maksudnya banyak yang tak terduga di Senbatsu yang kedua ini. Dan aku juga alhamdulillah banget kok bisa dapat Senbatsu lagi gitu. Semoga kedepannya nanti pas pemilihan tahun berikutnya mungkin aku bakal berjuang dan akan kubuktikan kalau aku serius. Selain itu juga aku ingin terus berkembang di sini, ingin berkembang jauh lagi bersama fans, dan juga aku ingin mengembangkan kemampuan dance dan nyanyi aku di sini. Aku ingin menjadi inspirasi banyak orang. Dah. Kita mau latihan. Ya ini kostumnya baru. Terus aku dapet yang jas. Bagus tau. Aku kesulitan single Kiboteki Refrain ini apa ya? Sebenarnya keluarannya tuh simple banget, tapi gerakannya itu harus full power gitu. Jadi gimana caranya dalam satu lagu itu gerakan full powernya kita bisa kontrol powernya biar bisa kelihatan bagus juga. Udah gitu harus kompak karena kalau misalnya gerakan simple tapi gak kompak bakal kelihatan jelek gitu. Udah gitu apa ya, kesulitannya karena pas belajar itu kebetulan tim J itu lagi belajar setlist baru juga kan, jadi otaknya agak-agak kebagi ke belah-belah gitu, jadi kayak sedikit lemot pas belajarnya, tapi kita harus semangat biar nambah yang terbaik, apalagi kan ini single dipilih sama fans. Mungkin di single ini agak berbeda dengan yang kemarin ya, karena kemarin aku ada di nomor 6
di single 6 di nomor 6 dan sekarang aku di single 10 nomor 10 dan aku bingung juga kenapa bisa jadi kayak gitu karena kayak lucu aja gitu, kok bisa sama gitu ya. Tapi aku sih berpikir positif, semoga aja Tuhan ngasih aku di nomor ini bisa membawa keberuntungan untuk aku gitu. Dan harapannya buat lagu refrain yang penuh harapan, semoga aja makin banyak orang masyarakat Indonesia yang makin suka sama JKT. Maksudnya lewat lagu ini semoga makin banyak yang tahu JKT juga gitu, karena lagu ini mungkin agak Jepang banget tapi lagu ini enak banget, apalagi untuk khususnya remaja-remaja di Indonesia tentang percintaan gitu, kayak seorang yang jatuh cinta yang penuh harapan banget ke suatu orang yang dia suka, tapi si dia ini belum tahu cowok itu atau cewek itu suka juga nggak ke dia gitu. Pokoknya lagu ini the best banget deh, aku suka. Sisil dong, gimana nih? Kan tadi pertama kali kan, shooting beauty shot kan? Terus Tekan banget jadi salting kayak gini. Emang iya Kak Vini harus Harus dari awal sampai akhir. Terus aku kayak, aduh gimana nih, terus aku latihan di toilet dulu. Jadi misal lirik iya oke. Gitu-gitu, geli sendiri sebenarnya. Ditemenin sama fans buat masuk ke single ke-10 ini tuh apa ya? Kayak suatu kebanggaan tersendiri juga sih buat aku. Kayak kan single ke-10 ini lagi-lagi kan dipilih sama fans juga, kayak single sebelumnya kan Ngihamcak, dan itu tuh cuma setahun sekali gitu, dan untungnya selama 10 single ini puji Tuhan aku udah selalu dikasih masuk Senbatsu terus. Dan aku temanya kan kali ini kayak Sosenkyo kemarin kan temani aku nih, jadi aku minta supaya fans aku tuh bareng-bareng nemenin aku, kita sama-sama bareng istilahnya kayak naik tangga bareng-bareng supaya aku bisa masuk Senbatsu tahun ini. Dan ternyata mereka bener-bener nemenin aku terus, mereka bener-bener bikin aku bisa ada di posisi aku sekarang, yaitu posisi 6. Keistimewaan single kali ini, apa ya, soalnya single ini tuh single AKB48 yang masih fresh gitu, istilahnya masih baru gitu, masih bener-bener AKB-nya aja. Kalau aku ngeliat kan kemarin konser di AKB tuh, Kibo Teki Refrain tuh kayak apa ya, ini seru banget gitu pas fansnya nyanyi, pas AKB-nya perform kayak fansnya tuh chant-nya seru banget. Terus di Dahsyat juga aku nonton kan, kayak aku pengen deh suatu saat ngebawain lagu ini, dan ternyata dibawain buat single ke-10 ini. Untuk adik-adik jangan sedih karena ini kan masih tahun kedua kita Sosenkyo dan masih banyak banget kesempatan. Kita juga nggak tahu nanti mungkin ada Senbatsu yang ditentukan oleh apa-apa, dan asal kalian usaha juga pasti ada hasilnya, karena tim J yang masuk pun dan semua orang yang masuk Senbatsu pun itu tuh masuk karena adanya usaha dari mereka. Jadi bukan karena merekanya juga males terus mereka masuk, tapi mereka juga semangat dan kalian juga bisa. Apalagi menurut aku yang sekarang juga kan adik-adiknya pada punya karakter, punya kelebihan masing-masing yang pasti fans juga nggak buta gitu. Kalau kamu bagus pasti juga fans akan berjuang untuk mempertahankan kamu. Semangat! Ya senang banget soalnya kita tuh bisa sampai single ke-10 gitu. Maksudnya aku juga bisa masih di sini. Terus banyak yang dukung kita, jadi kita juga masih bisa di single gitu, dapat single gitu. Kalau harapan aku buat single ini kan pemilihan dari kalian gitu kan, jadi aku harus semangat terus bisa dapat posisi 2. Itu tuh kado dari kalian gitu kan, jadi aku juga membalasnya di lebih bagus lagi gitu. Pengalamannya gimana ya, maksudnya sekarang udah ngerasain gitu. Dulu kan aku Senbatsu terus sekarang jadi center gitu. Ngerasain aja perbedaannya tuh lumayan banyak gitu. Karena apa ya istilahnya, kalau misalkan di panggung gitu. Kalau misalkan di panggung itu tuh rasanya kayak semua lampu mengarah ke aku gitu. Jadi lebih apa ya dibilangnya, setiap sekecil apapun pergerakan yang aku lakukan akan jadi pusat perhatian gitu. Jadi sekarang tuh lebih berpikir lagi harus bagaimana, misalkan kayak dance-nya aku nggak boleh salah, terus acting-nya juga harus bener-bener didalemin, perannya harus didalemin gitu, karena emang nggak mudah gitu jadi center tuh nggak mudah. Jadi tapi aku mau berusaha, soalnya aku di sini kan berkat
dukungan para fans-fans yang udah ngedukung aku, fans-fans yang udah berjuang demi aku untuk berada di posisi ini. Jadi aku pengennya sih berusaha terus supaya nggak ngecewain aja gitu. Seifu kali ini aku suka banget mirip-mirip sama yang AKB, sama AKB48. Dan berwarna biru, karena kan aku suka banget sama warna biru, dan kali ini bener-bener akhirnya aku dikasih seifuku warna biru, jadi aku seneng. Terus emang modelnya tuh kayak jubah gitu, jadi seifuku tapi lebih luxe gitu loh, kelihatannya tuh lebih keren lah gitu. Suka sih sama konsepnya juga. Harapan aku sih yang jelas pasti nggak mungkin jauh lah, aku berharap semoga dengan adanya single ini JKT48 bisa mengalami kemajuan lagi gitu, karena apa sih yang dipengenin dari JKT48 pastinya lebih pengen lebih dikenal sama masyarakat, pengen menyenangkan para fans yang udah selama ini udah mendukung kita gitu. Jadi semoga dengan adanya single ini JKT48 bisa membuat kemajuan untuk JKT48 gitu. Perasaan bukan center kali ini, perasaannya sama aja sih, kayak sebagai member JKT48 itu kan sama aja, masuk Senbatsu aja udah alhamdulillah, tapi mungkin memang ada yang beda ya, tapi bagi aku itu bukan perbedaan yang benar-benar signifikan gitu. Aku tetap bersyukur dengan apa yang aku udah dapat sekarang. Jadi kalau ditanya perasaan tetap senang dong, karena ini adalah hasil kerja keras aku sama semua yang udah dukung aku gitu. Jadi perasaannya tetap senang. Alhamdulillah, maksudnya kalau yang aku lihat dari JKT48 sendiri perkembangannya semakin meningkat juga gitu. Meningkat walaupun gak drastis, tapi kita kan proses ya, jadi walaupun perlahan tapi kita meningkat gitu. Sempet sih mungkin aku rasa beberapa bulan atau tahun lalu gitu sempet kayak monoton gitu, tapi sekarang tuh udah mulai meningkat lagi gitu, karena itu kan semua perkembangan dari JKT48 sendiri kan tergantung dari membernya sendiri, dari JOT-nya sendiri, dan apalagi dari fans JKT48 sendiri gitu. Jadi semakin kesini bagi aku semuanya makin berkembang sih, alhamdulillah. Dari member sendiri mereka udah mulai semua member tuh menunjukkan gitu, selalu menampilkan yang terbaik untuk JKT48. Refrain yang penuh harapan. Harapan aku di single ke-10 ini semoga singlenya laris manis. Pokoknya laku, banyak yang suka, diterima, baik itu dari fans JKT48 tentunya, dan juga diterima oleh masyarakat yang belum mengenal JKT48 gitu, atau yang belum ingin mengenal jauh JKT48. Jadi dengan sampai sekarang single ke-10 ini pengennya sih semua yang belum tahu atau yang udah tahu tapi belum mengetahui dengan lebih jauh, inginnya tuh benar-benar mengetahui JKT48 lebih dalam gitu. Jadi terus harapannya tuh semua member JKT48 mempunyai harapan. Nggak membernya aja, tapi dari fans JKT48 sendiri, karena harapan itu bukan hanya dari diri kita, tapi dari semua orang. Harapan itu bisa timbul kalau misalnya kita percaya dengan adanya sesuatu. Kalau aku nggak ada, maksudnya antara pesimis dan optimis, soalnya kan waktu pengumuman tahap pertama aku nggak masuk, terus waktu tahap kedua aku masuk posisi 29. Nah di situ aku mulai kayak percaya, wah kayaknya ini bisa lagi nih. Terus waktu sekarang diumumin posisi 32 tuh maksudnya kan udah seneng banget, soalnya ini kayak finalnya gitu kan. Karena posisi waktu itu tahap kedua tuh posisi 29 tuh karena masih sementara, jadi aku masih takut. Tapi karena sekarang udah penentuannya, tapi posisi 32 sih ya seneng banget, soalnya kayak terbayar gitu lah. Ya semoga kedepannya bisa, kalau ada ikut kayak gini lagi bisa naik gitu loh. Ya amin. Lydia Mawida Juhanda. Sebenarnya seneng sih, soalnya kemarin kan pas yang pengumuman sementara yang kedua kan aku ada di posisi 30, tapi aku tuh di bawahnya Shani gitu. Jadi tadi pas pengumuman kan Shani nomor 32 kan, jadi aku sempat mikir kayak
jangan-jangan aku nggak kesebut gitu kan. Terus kayak ternyata setelah ini aku kesebut, jadi aku kayak lega gitu. Tapi ya sebenarnya nggak puas sama posisi yang didapetin, tapi ya lagi gitu. Jadi kan, tapi kan masih ada tahun depan, jadi aku bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Reski Wiranti Piker. Yang pastinya perasaan aku seneng banget, soalnya kan di tahun ini aku masuk, di tahun kemarin aku tuh gak masuk, jadi aku seneng banget. Aku masuk di Under Girls posisi 30. Pengennya aku mau masuk di 5 besar, cuman dikasih rezekinya ini gak apa-apa, aku seneng banget. Aku masih mensyukuri apa yang aku dapat. Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Ya pasti apa ya, nggak kecewa lah ya, pasti bersyukur banget sama usaha Desi Osi gitu kan, semuanya udah berjuang sama-sama gitu sehingga aku bisa dapat peringkat 29. Yeay. Terus juga aku ya di sini aku pengen buktiin dan berusaha supaya aku nggak ngecewain kalian semua. Dwi Putri Bonita. Nggak tahu, orang ngerti, alhamdulillah deh. Sama Tuhan yang bantu, Allah, alhamdulillah. Mama, doa kalian semua. Bagi aku, meskipun ini cuma gendut dan nggak terdapat juga, tapi ini mulia banget. Selama ini kan kalian belum pernah lihat aku di cover album apa-apa, di video klip juga kan belum pernah, di TV apalagi gitu kan. Kayak lagu tim pun aku belum pernah masuk sama sekali, jadi mau masuk Undergirls, jadi semoga ini menjadi berkah buat kita semua, buat kita semua, buat seluruh orang yang pernah ngeliat aku. Semoga kalian bisa terus bawa mutiara itu terus naik. Singa Juliana. Kalau aku juga senang banget ya, saya kan pas di pengumuman sementara juga kan aku maksudnya di peringkatnya maksudnya yang benar-benar gak aman, jadi aku sempat kayak pesimis itu kan takut gak masuk, tapi alhamdulillah bisa masuk walaupun cuma Undergirls, tapi udah bersyukur setengahnya aku bisa jadi salah satu yang bisa masuk. Aku juga harapannya untuk kedepannya aku bisa dapat peringkat yang lebih bagus lagi, terus aku bisa pokoknya nunjukin yang terbaik supaya kayak tiba balik lah, jadi aku gak kecewain juga. Terima kasih ya yang udah dibuka. Jessica Fania. Nggak nyangka sih, tapi terus optimis ya. Enggak, kalau gue nyangkanya ya paling nggak masuk mungkin atau gimana. Jadi gue dari tadi diam aja, terus pas disebut jadi kaget gitu kan. Ya udah senang aja, apalagi itu kan pertama kali disebut, sedih kan. Temen sendiri tuh sedih tuh banyak yang kata sedih banget, senang banget. Fiona Apriani. Campur aduk sih sebenarnya perasaan aku, kayak antara senang masih bisa diberi kepercayaan dan lumayan sedikit kayak nggak sesuai yang apa ya, yang kayak aku dan fans-fans aku harapkan gitu. Maksudnya kayak tahun lalu selesai ke yang single karena itu aku bisa masuk ke 10 besar, urutan ke 10. Nah sekarang aku bener-bener yang turun banget ke 25. Seneng juga karena apa ya, walaupun banyak member-member lain yang baru atau kayak banyak yang mulai berkembang, tapi aku bisa dipercaya juga untuk mengisi posisi di 32 besar ini. Shinda Naomi. Kalau aku ditanya pingin posisi berapa sih, aku pingin berapa aja, karena kan menurut aku 32 besarnya itu tuh udah apa ya, kayak berharga banget. Jadi di manapun posisi aku, asalkan itu apa ya, usaha fans, aku bakal terima dimanapun posisi. Kalau aku sih mikirnya malah aku gak dapet 32 besar, gak tau kenapa, bukannya apa ya, bukannya pesimis juga, tapi soalnya kan vote kan di kemarin menurun terus, jadi aku mikir gak masuk, pas tadi masuk aku bengong, kepilih. Ya, jadi aku senang aja sih kayak gitu. Jennifer Hana. Perasaannya sih kaget ya, soalnya kan sempat turun dari tahun lalu, ya, tapi bersyukur sih soalnya bisa masuk Undergirls. Kalau masih untung gitu ya di Undergirls. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat fans-fans juga. Apapun posisinya, yang penting fansnya tetap setia dukung aku sih. Kalau aku nggak terlalu mikirin posisi, cuman mungkin biar kelihatan kali ya. Cuman kan badannya udah gede, jadi kelihatan mungkin. Talia. Aku juga kan aku tadi peringkat 25, terus tiba-tiba jadi peringkat 22. Dan kayaknya aku tadi 25. Dan jadi berantem nih kita. Nah, jadi
16 besar. Meskipun yang sekarang juga belum masuk 16 besar, tapi seenggaknya udah dapat 21 itu tuh udah tinggi ya Dut ya. Soalnya itu jumlah vote-nya juga 7.000 lebih, itu tuh banyak banget loh vote-nya. Jadi aku bersyukur dari itu. Semoga tahun depan bisa lebih di atas lagi. Buat ada di posisi 21 ini tuh sebenarnya nggak susah. Jadi bukan cuma aku yang berjuang sendirian di sini. Jadi fans aku juga berusaha sekuat tenaga buat vote kita, buat vote aku, buat vote kita, buat vote yang lainnya. Jadi kita tuh buat nyampe posisi ini itu tuh apa ya? Aku sih kayak butuh kerja keras juga ya. Gak cuma fansnya doang yang mau buat posisi, kita juga usaha. Ini jadi kayak salah satu bukti perjuangan keras kita dan para fans selama ini. Ya, betul. Michelle Christoph Kusnadi. Seneng banget, aku nggak ngerti lagi aku gimana cara ngomongnya. Karena seneng banget. Karena yang waktu apa? Pengumuman yang kedua itu tuh aku ada berada di posisi 31 dan yang mungkin nggak ada harapannya untuk naik. Terus aku pas di sini tadi aku bisa naik 10 peringkat dari 31 jadi 20. Friska Anastasia Laksani. Di Sasanka tahun lalu nama aku nggak disebut. Jadi Sasanka kali ini aku berhasil disebut namanya walaupun dengan 19, tapi tetap aja aku merasa terpilih dan aku merasa disayangin karena dengan terpilihnya aku ada di sini. Sebenarnya aku nggak nyangka bakal dapat posisi yang sekarang 19 karena kemarin di voting sementara tuh aku dapetnya 21 terus kayak kayaknya pas ngeliat tadi diumumin dari vote 32, 31 kayak kok vote-nya gede banget ya, bisa nggak ya? Kayaknya kemarin aku nggak segini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ada juga keajaiban, ternyata ada juga yang bantu aku meraih mimpi aku. Ria Nikalo. Senang banget, terima kasih untuk semua dan sudah mendukung aku. Aku akan menjaga posisi berharga ini kan. Apa ya? Berharga ini kan usaha lebih keras lagi ya. Glenn Hermanto. Jujurnya lebih pengen masuk sih, tapi ya dikasih posisi center girls tuh udah wow gitu ya. Karena aku kan udah pernah jadi center gitu ya, terus kayak bisa lagi kan juga baru setahun jadi ya dari training sampai sekarang itu baru setahun lebih. Center itu apa ya, kayak pusat dari lagu itu gitu. Kalau misalnya centernya jelek, walaupun teman-teman yang lain bagus, itu tuh bakalan jadi jelek lagunya. Ya, sebenarnya susah ya. Iya makanya dia takut aja bilang aku takut. Kalau aku sih feeling buat peringkat 17 gak ada. Cuman kalau misalnya masuk sih harus optimis ya. Soalnya kan aku juga lihat usaha fans aku di Twitter, terus juga orang tua aku kan dukung juga, kamu pasti bisa gitu. Walaupun mereka kelihatannya nggak peduli, tapi sebenarnya tuh mereka tuh kayak senang banget. Jadi aku percaya aja antara kalau nggak ada pasti bisa masuk. Tapi peringkatnya berapa nggak tahu.
ini syuting hari pertama Undergirls Bokwa Value. Kita dance hari pertama kita dance shoot dance-nya dulu, besoknya baru story. Dingin. Di syutingnya ya. Dingin, ceritanya dingin. Ceritanya frozen gitu kan, kita udah biru-biru kan. Jadi kayak Elsa. Let it go, let it go. Ceritanya salju dingin. Kayak gini guys, gue udah so cantik gitu di depan kamera. Pas udah mau cantik, kamera datang, gue nyanyi. Itu salju masuk ini gue juga kayak Backpack kok sebelah situ. Kita masih ikut. Selesai. Tinggal besok story. Syuting dance hari ini kita selesai. Akhirnya. Salju. Yay, banyak banget saljunya. Seneng banget ya hari ini syuting hari pertama selesai. Yeay. Halo. Ya ini hari kedua syuting. Jadi tadi lebih enak sih daripada syuting yang sebelum-sebelumnya. Soalnya kan kalau yang sebelumnya tuh bangunnya subuh. Cuman yang kali ini tuh bangunnya lebih kayak agak siang, jam 8, jam 9. Terus berangkatnya juga kayak jam 12 gitu kan. Jadi bisa prepare make up. Jadi mukanya juga nggak pada bengap gitu ya. Terus kendalanya paling kalau misalnya kayak lagi beauty shoot atau nggak kemarin lagi dance gitu kan. Itu kan banyak pakai foam yang apa sih kayak salju. Itu jadi kayak kemakan terus masuk ke hidung gitu loh. Terus pas lagi kamera handheld tuh jadi kayak ngadu sama sutradaranya. Jadi kayak sutradara kesini, kita di sini, jadi kayak iya mau kemana jalannya itu doang sih. Cuman kalau misalnya overall kayak misalnya narinya, ngedance-nya terus udah oke sih, udah lumayan enak. Cuman paling kayak ekspresi ya. Saya lagunya bingung antara sedih atau senang atau dewasa atau gimana tuh agak-agak bingung mukanya. Jadi dari kemarin juga anak-anak yang ngobrol di belakang, iya susah ya mukanya bingung, iya mukanya. Halo, aku Hana. Aku Tata. Sekarang kita mau jelasin tentang seifuku kita. Ya, dan konsepnya itu. Ya, konsepnya itu. Jadi lagu ini kan ceritanya kayak ada satu anak yang dikucilkan, ya kan. Tapi dia itu sebenarnya nggak eksis. Tapi dia menurut satu cowok itu dia tuh kayak super duper cantik, super duper semuanya. Pokoknya dia kayak spesial gitu. Jadi kita di sini posisinya sebagai laki-laki ya. Ya. Udah cocok belum badannya? Oh, belum. Enggak juga sih, enggak sebagai laki-laki juga. Ya pokoknya seifukunya itu agak-agak lucu gitu. Ada berenda-renda manis gitu ya. Lucu, manis, warnanya biru dan sama apa krim warna girly banget ya, girly ya. Jadi terus itu juga warna elegan. kesukaan aku biru, cocok kan tuh kayak matte gitu, lucu kan. Susah banget soalnya aku pikir lirik nyanyi apa terus narinya gak bisa, pikir nari nyanyinya gak bisa, susah banget. Tapi apa sekarang bisa. Beberapa temen aku nih yang masuk di dari tim T masuk ke Undergirls kan. Perasaan aku apa ya? Seneng lah pastilah. Temen aku bisa maju gitu. Maju terus kayak bisa bareng-bareng sama aku juga. Jadi di sini tuh aku bukan satu-satunya. Waktu itu kan aku kan pareo kan sama Andela doang. Terus sekarang ada temen-temennya. Jadi makin rame jadi makin seneng gitu. Terus kita main pakai bahasa Inggris. Iya, soalnya Diko paling jago bahasa Inggris. Mas. Ya, English with Diko. Yuk. Ame grasshopper butterfly, afternoon eating rice and night drinking milk. Udah lu joget lu sekarang.
menurut aku ini Undergirls itu menurut aku kesempatan kedua. Jadi kan sebenarnya di pemilihan single ke-10 ini kan ada Senbatsu sama Undergirl. Nah, jadi kalau misalnya kita yang nggak kepilih 16 member Senbatsunya, jadi kita bisa masuk Undergirl. Jadi kita juga jangan mau kalah gitu. Walaupun kita nggak kepilih Senbatsu, kita harus tetap semangat di Undergirls gitu. Tau nggak? Sumpah dari kemarin itu kan kayak mulainya malam kan. Terus kayak ya Allah deg-degan gitu kan. Terus kayak belum pernah gitu bikin video klip terus gini. Terus pas yang beauty shoot gitu kan kayak cuma aku sendiri kan kayak tuh bingung kayaknya apa pas harus berdoa gitu angkat tangan gitu kan di bawah salju minta pertolongan gitu kan nggak mungkin kan. Jadi ya gaya so cantik aja meskipun nggak pernah cantik so cantik aja nggak apa-apa so cantik aja. Dulu waktu pas syuting Honey Candy Lollipop kan nggak ada cici aku. Terus aku tuh dari dulu emang pengen banget kan saya bisa satu single lah istilahnya walaupun cuma ada girls. Tapi aku seneng banget kan bisa bareng sama cici aku, bisa satu seragam bareng. Terus emang pengalamannya waktu pas syuting Honey kami emang bener-bener kayak bikin aku kayak keinget terus. Jadi aku pengen kan sekali-kali syuting video klip lagi. Nah untungnya alhamdulillah sekarang aku dapat rezeki buat debat syuting video klip lagi bareng cici. Karena menurut aku 10.000 lebih suara itu karena sangat banyak, tapi nggak ada yang nggak mungkin selama kalian dan aku usahanya bareng-bareng gitu. Akhirnya seperti sekarang ini, jadi aku bisa ada di sini. Yeay. Kasian. Ilen ya. Wah, dia lucu banget. Nangis gara-gara aku dibully loh. Aku seneng banget sih soalnya ini kan juga ibaratnya video klip pertama aku juga. Lydia jadi Terus, artis. Oh, enggak, jadi terus kayak bisa pengalaman ini juga bisa dirasain bareng sama Kak Yonas. Terus banyak juga tim kayaknya yang lain. Jadi kayak ngerasa lebih senang gitu. Terus ya gitu deh. Maksudnya ya senang jadi kita berdua sama-sama berhasil gitu ibaratnya. Asik. Kayak diambil dari MV JKT48 sebelumnya bisa dilihat gitu kan ada bagian yang misalnya kayak kayak close up gitulah kalau sebuah foto, waduh asik. Terus habis itu diambil bagian itunya kan, terus sendiri-sendiri. Habis itu kalau misalnya aku sih ini kan syuting untuk MV musik video pertama kali kan. Nah kalau aku sih kayak masih kagok gitu, apalagi kayak ngerasa nggak enak gitu sama kru-krunya. Habisnya kan nggak kan aku kan habisan nih kan gilirannya. Habis itu mereka harus setting kameranya lagi tinggi rendahnya gitu-gitu. Kan aku nggak enak. Iya karena itu. Aku sama sih kayak CJC waktu. Aduh ngembar-ngembarin aja nih. Enggak, beneran. Itu kan namanya beauty shoot. Jadi kita tuh harus gaya bebas gitu. Nah aku tuh di situ. Bebas. Deg-degan takut mati gaya gitu, tapi akhirnya bisa juga sih gitu. Perasaan syuting video klip pertama kali rasanya gimana sih? Deg-degan, takut. Kayak ibaratnya kayak gaduh-gaduh lah. Kamu mau suntik tetanus di sekolahan, tapi itu kamu giliran berikutnya kalau bahasa Inggrisnya it's not funny when you are the next. Sumpah deg-degan coy. Pas misalnya habisan nih ya gilirannya aku kan habis tuh aduh deg-degan, takut kayak kita karena belum tahu proses syuting video klip kayak gimana jadi nervous gitu. Aduh ini kita harus gimana ya gitu sih. Persiapan buat lagu ini itu kesulitannya kalau dari koreo itu kita baru belajar sekali doang di studio. Terus setelah itu besokannya kita belajar nyobain di stage di teater. Setelah itu besok kita langsung syuting, jadi kita cuma berapa kali belajar doang waktu itu. Perasaannya pasti seneng ya, apalagi kan ini kan yang dipilih sama fans gitu. Terus juga bisa dikasih kepercayaan buat jadi center. Tapi rasanya tuh deg-degan, soalnya kan aku baru pertama kali jadi center di grup song. Terus juga kan ini coupling song dari beginner ya, kan bagus banget. Ya aku deg-degan aja gitu, bisa nggak ngebawain lagunya dengan bagus gitu.
selesai. Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Open the door. Bye bye. Bye bye. Okay,